Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sides yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sides yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk saya berdiseminasi dalam penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri 1 Sides ini. Ya. Budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat bertanggung jawab menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu adalah budaya positif. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, sekarang coba Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Nah, coba tangannya dikepalkan. Nah, ayo Pak, terus. Nah, taruhlah sesuatu yang berharga dalam genggaman tangan Anda itu. Nah, kemudian teman Anda sebelah akan meminta Anda untuk membukanya. Meskipun dengan bujukan atau dengan paksaan, apakah Anda akan membukanya? Coba, Pak Us akan membuka kepala tangannya tidak, Pak Us? Tidak. Kenapa Pak Us kok tidak membuka, Pak Us? Oh iya, karena dalam genggaman tangan Pak Us itu adalah sesuatu yang berharga, sehingga Pak Us tidak mau membuka genggaman tangan itu meskipun dengan bujukan apapun Pak Us tetap tidak akan membuka. Kalau Bu Yayu, apakah ingin membuka tangannya atau genggaman tangannya? Saya akan mempertahankan apa yang saya miliki tersebut sekuat tenaga saya. Tetapi jika ada suatu alasan tertentu dan tujuan tertentu, pasti saya akan membukanya dengan alasan yang tepat agar saya bisa membuka harta yang paling berharga ini dalam genggaman saya. Oke, yang intinya untuk Bu Yayu itu adalah akan membuka ketika sesuatu itu memang harus dan dibutuhkan. Oke, intinya seperti itu ya Bu Yayu. Sekarang kalau Pak Edi, nah Pak Edi akan membuka atau tidak kepalan tangan Anda ketika ada yang membujuk sampai dengan cara apapun. Baik, terima kasih Bu Altina atas waktu yang diberikan kepada saya tentang kegiatan menggenggam tangan, ya, sesuatu yang kita genggam. Menurut pendapat saya, sesuatu itu bisa saya buka, bisa saya tutup. Karena apa? Ketika memang itu berharga, akan tetap saya pertahankan.
dimanfaatkan. Namun saya bersedia membuka ketika memang hal tersebut dimanfaatkan untuk kemanfaatan orang lain, yang kemudian untuk kebaikan orang lain. Karena saya percaya bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Demikian, terima kasih. Oke, untuk Pak Edi akan membuka genggaman tangan itu ketika dimanfaatkan atau bermanfaat oleh orang lain. Nah, dalam hal ini membuka dan menggenggam tangan ini, yang punya kontrol untuk membuka dan menggenggam tangan ini sebenarnya siapa ya? Diri sendiri, Bu. Iya, diri sendiri. Nah, di sini sama seperti dalam kita mengontrol murid. Yang mempunyai kendali atau mempunyai kontrol itu adalah diri sendiri. Nah, menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu harus dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Nah, di sini kita sebagai pendidik itu bukan menuntut tapi menuntun sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Menuntun, bukan menuntut tapi menuntun. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Nah, kembali ke tadi, apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, kita ilusi kontrol dan kenyataannya. Ilusinya, guru dapat mengontrol murid, tapi kenyataan murid mempunyai hak memilih. Guru tidak bisa memaksakan kehendak pada murid. Guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Kembali tadi bahwa yang bisa pegang kontrol itu adalah diri sendiri. Kedua, semua bujukan atau penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tapi kenyataannya, bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Murid mempunyai hak untuk menolak bujukan kita. Murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan orang tersebut. Apakah benar bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu akan bisa menguatkan orang tersebut? Nah, kita lihat kenyataannya. Menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan tetapi melemahkan. Yang kedua, murid mempunyai persepsi negatif pada dirinya. Ketiga, adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Nah, ketika kita membuat murid merasa bersalah, murid juga akan menyalahkan diri sendiri. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Di sini stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama
Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, atau kontrol adalah kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa makna disiplin? Nah, kita sekarang ke disiplin, terutama ke disiplin positif. Nah, apakah makna disiplin? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin yang disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini menurut Socrates dan Plato ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata. Disiplin adalah kemampuan memerintah dari diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita hargai dengan penuh tanggung jawab, tanpa terpisah, tanpa perintah orang lain. Nah, di sini makna disiplin itu sering dikaitkan dengan patuh terhadap tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai ini adalah nilai-nilai kebijakan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulai yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai kebijakan-kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap individu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itulah nilai-nilai yang kita capai, yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Teori motivasi perilaku. Dalam hal ini, perilaku manusia itu didasari oleh motivasi-motivasi. Motivasi tersebut ada eksternal dan internal. Di sini pernyataannya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal. Tiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasinya dari diri sendiri, berarti motivasi internal, karena tumbuh dari diri sendiri. Perilaku manusia itu juga didasari oleh kebutuhan dasar manusia. Di sini setiap tindakan
atau setiap perilaku murid juga didasari atas kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan atau mereka akan penuhi. Di sini ada 5 kebutuhan untuk manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, berarti kebutuhan-kebutuhan anak itu juga tergantung oleh kebutuhan manusia. Tadi tergantung oleh 5 tadi ya Pak Kris. Nah, sekarang ada sebuah ilusi. Nah, kebutuhan dasar manusia. Sekarang ini ada Bu Ani. Bu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Yo, Agus lapar. Terus? Agus tidak bawa bekal. Ayo Pak Kris. Agus tidak mau membawa bekal. Agus tidak mau membawa bekal. Jadinya dia pengen minta temannya di sekolah. Ya. Terus untuk Pak Edi, apa ya Pak Edi? Ibunya Agus belum memasak. Itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi tingkah laku Agus. Agus tidak membawa bekal dan dia sering meminta temannya di sekolah. Bu Ani sebagai gurunya, Bu Ani kebingungan kira-kira apa hal yang mendasari Agus melakukan hal tersebut. Coba kita lihat. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang harus dipenuhi oleh Agus. Ketika ditanya, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Nah, karena dia lapar, jadi dia meminta temannya. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta kasih sayang. Agus pengen disayang temannya. Terus apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut, kebutuhannya adalah ia ingin menjadi penguasa. Nah, menjadi penguasa di kelasnya. Ketika ditanya apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhan Agus adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Nah, kepinginnya Agus ki makome saiki ayam goreng, sesok telur. Nah, kalau ibunya itu selalu dibawakan ayam goreng terus. Nah, itu Agus pengen kebebasan untuk memilih. Aku itu tidak mau makan ayam terus. Nah, seperti itu ya. Terus selanjutnya apabila jawaban Agus adalah karena iseng aja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama,
Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Di sini ketika guru sebagai penghukum, guru akan percaya bahwa cara dia yang terbaik. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti kamu selalu salah terus, selalu pasti kamu yang terakhir, patuhi aturannya, awas kalau salah. Itu ketika posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru menggunakan intonasi yang rendah, lemah, lembut, atau mungkin karena untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru seperti ibu sangat kecewa kepada kamu. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu? Itu ketika posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Dalam ini, guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi suara ramah untuk mengontrol murid. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Guru menggunakan kalimat yang positif dan jenaka seperti ayo belajar dengan Bapak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, Ibu maafkan dan bantu bereskan ya. Itu ketika posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dalam kontrol guru sebagai pemantau, guru selalu menguasai murid dan bertindak sesuai pada pemantauan peraturan sekolah dan konsekuensi, mengungkapkan data atau catatan dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang, mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran seperti pertanyaan apa yang telah kamu lakukan, konsekuensinya apa ya. Nah, itu yang dilakukan guru ketika guru menduduki posisi kontrol sebagai pemantau. Yang kelima, posisi guru sebagai manajer. Nah, guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Guru menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahan dengan kalimat seperti apa yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaiki. Nah, di posisi kontrol yang 5 ini atau manajer ini yang seharusnya kita terapkan pada anak didik kita. Itu adalah posisi yang paling tepat adalah kita sebagai manajer. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan tentang identitas gagal atau kontrol reward, identitas berhasil atau sukses. Guru berbuat menhadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu penghukum. Berceramah dan mengatakan seharusnya Bapak kecewa, itu membuat orang merasa bersalah. Terus identitas keberhasilannya adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Itu sebagai teman.
Pemantau menghitung dan mengukur, yang sebagai manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, ketika menjadi penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu ketika sebagai penghukum. Sebabkan untuk membuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Ketika sebagai teman, guru akan berkata, ayolah lakukan dengan ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, Bapak pernah bantu. Ketika sebagai teman, apa peraturannya? Ketika sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau terapkan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya, ketika guru sebagai penghukum, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Ketika membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ketika kita sebagai teman, hasilnya akan ketergantungan. Jadi anak akan tergantung kepada kita. Ketika menjadi pemantau, anak akan menyesali diri bila diawasi. Ketika menjadi manajer, keberhasilannya adalah menguatkan pribadi. Nah, anak akan merasa dikuatkan pribadinya. Itulah, katakan dengan dunia berkualitas. Murid tertekan, guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid meletakkan guru pemantau dengan hukum dan dunia kualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ketika membuat orang bersalah, maafkan saya. Ketika menjadi teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Ketika pemantau, murid akan berkata, berapa banyak binatang yang saya harus peroleh, berapa hari yang harus saya tulis. Itu gitu sebagai pemantau. Ketika sebagai manajer, anak akan berbicara, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahannya, keadaan. Dampak pada murid mengulangi kesalahan, merasa rendah diri, lemah, tidak mandiri, tidak bertanggung jawab. Ketika pemantau, murid akan merasa atau berdampak tidak pada saksi atau hadiah untuk dirinya. Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itulah 5 posisi kotor ketika identitas gagal atau identitas berhasil atau sukses. Itulah tadi budaya positif, lingkungan positif, keyakinan keras, dan peraturan kelas. Kita menuju ke keyakinan kelas. Apa tuh keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, menurut Gosen tahun 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi, keyakinan keras itu sesuatu yang diyakini secara bersama. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan
peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan lewat curhat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini keyakinan kelas itu yang membuat bukan hanya guru, tetapi murid kita dilibatkan. Apa keinginan mereka itu juga harus dilibatkan. Pendapat-pendapat anak kita tuangkan atau kita suruh anak menulis, terus nanti kita buat keyakinan kelas bersama. Di sini ada pernyataan tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas. Peraturan kelas, kembalikan barang ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. 3, hadir di sekolah 15 menit sebelumnya. 4, dilarang melakukan kekerasan. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. 6, bergantian atau menunggu giliran. Yang ketujuh, dilarang merokok. Yang ke-8, gunakan masker. Yang 9, berjalan di kelas dan koridor. Itu kalimat-kalimatnya yang berada dalam peraturan kelas. Sedangkan dalam keyakinan kelas ini, kalimatnya juga harus dibuat kalimat yang positif. Tidak ada kata tidak. Misalnya, merokok, tidak boleh merokok, itu tidak, seperti itu. Contohnya nih, ini ya. Nah, contohnya keyakinan kelas, bertanggung jawab, saling menghormati orang lain atau komitmen, keamanan, saling menghormati, kesehatan, menghormati orang lain, berempati, kesehatan, menghormati orang lain, kesehatan, keamanan, keselamatan. Nah, itu kata-kata atau kalimat-kalimat yang bisa dimasukkan dalam kita membuat keyakinan kelas. Di sini juga ada contoh dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ini contohnya. Nomor 1, tepat waktu masuk dan keluar kelas. Nah, di situ tidak ada kata tidak terlambat. Nah, itu. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, menyimak penjelasan guru. Nah, di sini ketika menyimak penjelasan guru, biasanya kita tidak boleh ramai ketika guru menjelaskan. Nah, itu bukan kalimat positif, tetapi kita ubah menjadi kalimat positif, katanya menjadi menyimak penjelasan guru. Yang keempat, bertanya jika tidak mengerti. Yang keempat, empati terhadap sesama teman. Terus jagalah kebersihan. Nah, itulah salah satu contoh kalimat-kalimat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa membuat dengan anak didik kita di kelas masing-masing tentang kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kedua, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ketiga, memberi penawaran bukan paksaan. Nah, ketika anak melakukan kesalahan,
kita tidak langsung menghakimi, kita tidak langsung memberi hukuman, tetapi kita harus cari tahu kenapa anak tersebut melakukan kesalahan atau melakukan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dalam melakukan segitiga restitusi ini ada tiga tindakan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan kelas. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Nah, ketika memvalidasi tindakan yang salah, kita bisa menggunakan kata-kata atau bertanya kepada anak, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu ketika kita memvalidasi tindakan yang salah. Ketika kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu ketika kita melakukan atau menanyakan tentang keyakinan kelas. Ketika menstabilkan identitas, nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, itu kita bisa gunakan ketika kita mendapatkan atau menemui salah satu anak didik kita yang melakukan kesalahan. Yang intinya di sini ketika anak didik kita melakukan kesalahan, kita tidak harus langsung menghukum, tetapi kita harus mencari alasan kenapa anak tersebut melakukan kesalahan dan menuntun anak tersebut untuk menjadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Itu dari segitiga restitusi. Nah, dalam tahapan segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi ini, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberi penawaran bukan paksaan. Jadi, anak di sini tidak dipaksa tapi ditawarkan. Kira-kira apakah yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu salah satu contoh penawaran. Nah, di situ ada gambar teman saya ketika dia melakukan restitusi. Nah, itu ketika itu anak itu melakukan kesalahan di kelas. Terus dia dipanggil oleh gurunya, dia ditanya, tidak langsung dihukum tetapi dicari permasalahannya, terus diarahkan untuk bertanggung jawab. Nah, setelah dari pemaparan tadi, kita akan merefleksi. Nah, perasaan saat ini adalah bagaimana Pak Kris? Perasaannya saat ini Pak Kris? Ngantuk Pak Kris. Oh iya, Pak Kris ngantuk. Setelah mengikuti materi pengimbasan ini, Pak Kris merasa mengantuk. Bu Yayu merasa? Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini dari apa yang sudah Bu Atina paparkan, bahwa kita tidak boleh langsung memberikan hukuman kepada anak, karena hukuman itu bisa menimbulkan efek trauma. Sedangkan kita juga tidak boleh memuji kepada anak, karena pujian itu membuat anak
bisa membuat anak menjadi sombong. Jadi kita sebagai guru ini ya harus menerapkan segitiga restitusi. Jadi saya merasa senang karena jika menyelesaikan suatu masalah harus menggunakan tadi segitiga restitusi. Begitu Bu Al. Ya, terima kasih untuk Bu Yayu, merasa senang. Dan kesimpulannya, ketika kita mendapat anak yang bermasalah, kita tidak harus langsung menghukum, dan kita juga tidak boleh memberikan pujian kepada anak, karena nanti akan berdampak pada anak juga. Untuk Pak Edi, bagaimana perasaannya setelah mengikuti materi ini, Pak? Baik Bu Martina, terima kasih waktunya yang diberikan pada saya. Untuk hari ini, perasaan saya setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Waltina, tentu perasaan saat ini saya merasa senang dan lebih mengetahui posisi saya sebagai guru dan sebagai pendidik di SD Negeri Jedes ini, dan menjadikan gambaran saya itu seharusnya sebagai posisi yang mana. Nah, dari hal tersebut ternyata ketika dulu saya merasa hal itu baik, seperti pemberian penghargaan kepada anak-anak didik, ternyata hal tersebut malah menjadikan suatu bisa menjadi penghukum bagi anak-anak yang lain, dan juga dapat mengurangi ketepatan ketika siswa mengerjakan, ketika kita memberikan iming-iming sebuah penghargaan. Untuk itu terima kasih sekali atas penyampaian diseminasi. Ya, terima kasih kepada Pak Edi yang telah merasa senang hari ini. Yang ketiga adalah target saya selanjutnya adalah setelah mendengar materi tadi, atau setelah kita belajar tentang materi tadi itu, tentang 5 posisi kontrol, budaya positif, dan keyakinan kelas, target selanjutnya yang akan kita lakukan adalah apa? Menurut Bu Desi, kita harus bagaimana, Bu Desi? Target saya selanjutnya adalah yang pertama, mengubah mindset saya bahwa setiap apa kesalahan yang dilakukan siswa tidak serta-merta kita langsung menjudge kamu begini begitu. Kita ubah yang tadinya sebagai penghukum, sekarang sebagai manajer, dan membantu siswa untuk menemukan solusi dan berdasarkan kebutuhannya, dan juga siswa bisa percaya diri dalam memecahkan masalahnya sendiri. Begitu, terima kasih. Iya, jadi target saya selanjutnya untuk menurut Bu Desi adalah merubah mindset kita. Jadi ketika kita melihat anak melakukan kesalahan itu, kita tidak harus selalu menghukum. Kita tidak langsung menghukum, kamu harus seperti ini. Nah, seperti itu tapi kita harus gali permasalahan atau kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh anak tersebut. Semoga kedepannya kita akan lebih baik dalam kita mendidik atau menuntun anak kita untuk perkembangan yang lebih maju. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Ibu dan Bapak Guru SD Negeri 1 Jedes yang telah berkenan memberikan atau meluangkan waktunya untuk saya melakukan diseminasi kali ini. Tentunya dalam saya menyampaikan materi tersebut ada salah kata.
Untuk itu, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.